Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir. Ya, surat Al-Mudaththir, surat 74, ayat yang ke-34. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-subhi iza asfar. Artinya demi waktu subuh apabila telah terang. Nah, itu artinya surat Al-Mudaththir ayat 34. Jadi di ayat ini Allah bersumpah demi waktu subuh. Was-subhi, demi waktu subuh. Iza asfar, apabila telah terang. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah banyak menggunakan sumpah. Jadi sumpah itu cara Allah untuk mempertegas pesan yang hendak disampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata sesuatu, mungkin bisa jadi orang tidak percaya atau kurang yakin, maka dikuatkan yang salah satunya dengan cara bersumpah. Saya akan pulang. Mungkin orang ragu, tapi kalau sudah dikatakan wallahi, demi Allah saya akan pulang, nah, itu tidak boleh diragu, karena sudah ada taukid namanya penegas sumpah. Allah juga begitu ketika hendak menyampaikan pesan-pesan, kadang Allah menggunakan moda sumpah atau qasam namanya. Salah satu objek yang dipakai Allah untuk bersumpah adalah waktu. Jadi banyak Allah menggunakan waktu untuk bersumpah. Salah satunya waktu subuh. Dan biasanya ketika Allah bersumpah menggunakan waktu-waktu tertentu, Allah selalu menyebutkan sifat atau keadaan yang terhubung dengan waktu itu. Biasanya begitu. Misal Allah bersumpah demi waktu sore, wal asri, demi waktu asar. Waktu asar itu kapan? Sore, menjelang terbenam matahari, itu asar namanya. Apa keadaan di waktu asar itu? Innal insana lafi khusr. Manusia di waktu asar itu merugi. Jadi ketika Allah bersumpah di waktu sore wal asri, keadaan di sore itu khusrin, rugi. Kenapa ketika Allah bersumpah di waktu sore keadaannya rugi, khusrin? Karena memang rugi itu disadari ketika sore hari. Jarang orang sadar rugi pagi. Rugi itu diketahui di sore hari. Ibu bapak sadar rugi itu sudah tua, sudah sore. Dulu waktu muda, waktu pagi tidak tahu rugi. Makanya waktu muda, waktu kedua banyak percuma saja waktu kita tertua, tanpa merasa rugi. Ala tua sore baru tak sore. Makanya kini kau memang nak ceramah kena tuduh kan? Beraja apa lah gaya? Harusnya Bapak Ibu beraja dulu ketika usia 20, 30, ketika utak masih sangat lancar. Tanahku, kamu utak masih yang terjasuh. Nah itu kalau diajar ketika itu seperti itu, cip diajar itu 10 lebih. Nah itu lah pensiun ke beraja dengan ceramah. Utak nak muda suam deh, kaki dah suam. 10 diajar sama dia 20 aja. Iya. Baru 5 menit ceramah mulai batu dah terkanjuk. Alat nekana sasa di bangga konak dari mudu apa beraja. Kapan terasa rugi? Di waktu asar. Lalu kita bandang waktu hari baru terasa rugi, banyak waktu tabuang percuma ketika masuk bulan dulu. Nah, itulah kenapa ketika Allah bersumpah di waktu asar, Allah
sifat asar itu khusri, rugi. Karena untung dan rugi baru dihitung di waktu asar. Di baru orang menggali ya bego. Untung rugi itu dia hitung sore hari. Jarang orang menggali menghitung rugi itu pagi. Ya nak? Yang mau begitu sifat. Nah di sini Allah bersumpah demi subuh, was-subhi, demi waktu subuh. Apa sifat subuh itu? Asfar. Asfar. Di sini diterjemahkan terang. Sebenarnya apa? Asfar itu artinya bukan terang. Nah, jadi asfar itu artinya bukan terang. Bukanlah kamus. Asfar itu dari kata safar, sinfara safar. Artinya terbuka. Ya, sesuatu yang terbuka itu asalnya safar. Nah kemudian diterjemahkan terang, karena terang itu sebabnya terbuka. Kalau dibuka terang, kalau ditutup gelap. Nah itulah kenapa diterjemahkan terang. Padahal artinya bukan terang, terbuka, safar. Itu kenapa perjalanan disebut safar. Maka kami kemarin dan awalnya safarin, safar, orangnya musafir. Kenapa berjalan disebut safar? Karena berjalan itu bisa kalau jalan dibuka, kalau jalan ditutup bisa. Enak. Kalau buka baik Solo ditutup istinjau saja. Itu kenapa perjalanan disebut safar, karena terbuka. Nah perjalanan disebut safar karena safar itu atau perjalanan itu akan membuka yang aslinya seseorang. Bapak Ibu kalau ingin tahu asli orang itu waktu berjalan nampak asli itu. Ya, Ibu Bapak kalau ingin tahu kamu jangan ceramah ajak kau jalan-jalan. Deko di perjalanan tahu tuh yang pameran, yang penyerenge, yang gigi, ya, yang sepilika, yang apa? Apa jalan-jalan pak sama-sama itu makan di restoran. Nampak saya gigi dulu, masalah asal kemudian tak gigi. Di jalan itu tampak asli itu pak. Makanya bapak-bapak ibu kalau ingin tahu akhlak orang di jalan itu jadi di jalan itu akhlaknya asli. Ya, aslinya akhlak orang di jalan asli. Nah itu kenapa berjalan disebut safar? Karena perjalanan itu akan membuka asli orang. Itu makanya Nabi Muhammad sebelum dilamar Khadijah. Jadi yang melamar Nabi itu Khadijah, bukan Nabi yang melamar Khadijah. Khadijah melamar Nabi itu. Ya. Jadi Khadijah itu kan janda kaya dan wanita salihah. Lalu dia mendengar berita ada anak muda yang al-amin, yang jujur. Itu beritanya tersebar di seantero Makkah. Ada seorang pemuda yang sangat jujur, namanya Muhammad. Khadijah tak tahu, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi mendengar cerita tentang pemuda ini. Maka Khadijah ingin menjadikan Nabi sebagai suaminya. Tapi sebelum dilamar, tes dulu, ya udah jujur. Bagaimana cara mentesnya? Dua. Pertama, Khadijah menawarkan ke Nabi, diajak Nabi kerjasama soal bisnis. Nih, biti. Diuji ju biti. Harato, barang, bisnis. Nyoba uji orang itu biti, Pak. Yang asli orang itu nampak itu. Kalau masalah biti, itu nampak asli. Istri Pak, ibu-ibu Pak, asli itu biti nampak. Ayo Bapak. Asli ibu Pak, biti Pak. Itu makanya itu pemilik kan. Ya, ada uang. Apa ini saya? Tak kawan. Bagi tutup. Dan itu mana ada ceritanya Nabi Ayub kan? Nabi Ayub itu kan kaya raya awalnya, kaya sabana kayu, tanggung kayu Nabi Ayub. Istrinya 100. Ya dulu biasa aja ibu 100 boleh aja, ada batas. Dulu zaman siswa laki-laki kok boleh talung coba lah. Akhirnya dibanti sampai
Itu pun dah cie, dia biarnya nak duduk rompet dia dah. Dulu tak apa batas, Nabi Ayub itu 100. Ya, Nabi Daud 100 juga, Nabi Sulaiman 100. Ketika kaya Nabi Ayub, istri itu sawana itu, patu, pokoknya sawana salihah. Ketika Nabi Ayub kayu, tiba-tiba Nabi Ayub diuji dengan miskin. Jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Sudahlah miskin berpenyakit pula, sampai badannya membusuk. Apa yang terjadi ketika Nabi Ayub miskin, badan membusuk, semua istrinya lari meninggalkan dia. Hanya satu yang setia merawat Nabi Ayub. Tak tepat? Coba ini. Ya, kalau lebih banyak ditiwa, lebih sehat, awak tu lain rawat. Ala sakit, dah busuk. Jadi kamu dulu banyak apa-apa, aku lalu disuruh berkait. Lalu nah, dulu kan dulu dah malu pegawai yang di kampung lah. Kampung kesama kadang lah, nak doan pada nak boleh dapat tahu dia kali. Tu maka yang kemenangan kuliah babi api yang kemenangan kopi ya di pandai apa namanya anak di kampung kemenangan di Bimbia kan. Ada masuknya waktu dan diambil luar rumah itu. Itu kemenangan kemarin betul. Dulu laki-laki itu resiko dulu. Ya, resiko level yang pensiunan mana dia ini. Ya. Nah, Nabi Ayub begitu tuh, ditinggal istri semua. Karena miskin. Tiba-tiba sekian tahun kemudian Nabi Ayub sehat balik. Kayu apa balik? Apa yang terjadi? Seluruh istrinya balik. Ayat mungkin bacalah di Al-Quran surat Sad ayat ke-40 sampai 43. Cerita Nabi Ayub ditinggal istri setelah kaya, semuanya balik istri. Nah, itu menguji udangku juga. Jiwa kau tahu. Ya. Coba aku lebih ibu kan bapak jadi pejabat, binti banyak, menjaga kandang, dah bersambut di pintu kan. Sambut di pintu. Wah, minum baju buka anak, baju wah minum das semua dah. Dulu, kini dah pensiun. Dah pulang lah, nak pulang lagi mahal. Dulu saya minum mahal. Ini dia dapat tahu. Ini dia kalau dicari pulang, kalau dicari dah pulang sore kan dapat lalu. Kalau dia dapat lalu kan dapat cari sore. Pulang kan tak lalu saya kandang dia pakai musang lagi luar dulu. Itu akan dijaga. Nah lalu yang kedua, cara memuji Nabi ini benar akhlaknya baik, maka disuruhlah pergi ke Syam oleh Khadijah. Ini arah barat ni bawa ke Syam jalan. Maka Nabi berjalan ke Syam ditemani oleh pembantu Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, kan masalah pamit itu. Maisarah itu laki-laki, jawab yang berusinya. Maisarah laki-laki. Kata Khadijah dan Maisarah lihat akhlaknya di jalan, benar dan dia jujur di jalan. Maka Maisarah mendampingi Nabi sampai ke Syam, balik lagi ke Makkah. Yang ditanya Khadijah sebelumnya dari Syam bukan berapa untung dagangan, apa bagaimana akhlaknya di jalan. Kata Maisarah, akhlaknya sempurna. Barulah Khadijah melamar Nabi. Itu kenapa berjalan disebut safar. Karena dengan berjalan itu terbuka asli orang. Gembira bahasa Arabnya musfirah. Nanti baca surat Al-Baqarah ya ayat 38. Wujuhu yawma idzin musfirah. Nanti di hari kiamat ada wajah yang masam, ada wajah yang gembira. Yang gembira itu bahasa Arabnya musfirah. Dari kata asfar tadi, asfar. Orangnya musfirah. Kenapa gembira disebut musfirah? Karena orang kalau gembira hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Tanda orang gembira, mulutnya terbuka. Makanya orang kalau gembira ada nganggo itu. Ada orang gembira. Kalau orang sedih membunuh itu. Tidak. Itu kenapa gembira disebut musfirah. Orang gembira itu wajah tampak terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka, bahkan kantongnya terbuka.
Coba kau bilang kalau gembira cuma traktir orang. Orang gembira itu kantong terbuka. Makanya ibu kalau kami tak belanja, kapak cari nunggu apa? Kalau tak buka nunggunya, minta lah. Tapi kau mengampun, kau tak minta. Kalau apa itu? Itu makanya musfirah. Nah kita akan balik ke ayat tadi. Kenapa Allah bersumpah demi subuh was-subhi? Sifat subuh itu asfar, artinya terbuka. Kenapa asfar sifat subuh? Di situ ada isyarat dari Allah bahwa di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin dapat kebaikan, urusan dunia ataupun akhirat, jangan pernah tidak bangun di waktu subuh. Karena di waktu subuh itulah asfar, Allah bukakan semua pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau ada orang tak bangun subuh, maka pintu kebaikannya sudah ditutup oleh Allah. Dan dibukanya di waktu subuh, asfar. Terbakaran pada Sahih At-Tirmizi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua umatku yang bangun di awal pagi. Di awal pagi itu maksud subuh. Karena awal pagi itu fajar subuh. Jadi kalau ada orang tak bangun di waktu fajar, di waktu subuh, maka keberkahan sudah dikunci untuk dia. Dan Bapak Ibu, tidak satu ayat hadis yang menjelaskan betapa memang di waktu subuh itu dibukakan oleh pintu kebaikan. Misalnya gini, coba Bapak baca surah Al-Fajr. Wal fajri, fajar, demi waktu fajar. Fajar apa? Awal subuh. Jadi subuh itu ditandai dengan fajar. Kalau fajar datang maka azan datang, tanda subuh datang. Ketika Allah bersumpah demi fajar, fajar itu awal subuh, awal pagi. Apa jawabannya? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Waktu fajar itu dibukakan Allah akal manusia. Jadi akal manusia kita Allah dibukanya di waktu fajar, waktu fajar. Di situ akal manusia dibuka. Maka kalau Bapak Ibu tidak bangun subuh, itu tanda akalnya akan ditutup oleh Allah. Maka ciri-ciri orang kapikun, mandi jago subuh dan tahu kapikun. Karena orang pikun itu akal dan tutup, hilang akalnya. Maka kalau apa-apa ibu lah mandi subuh jago, udah terawih hilang akal. Pasti hilang akal, karena akal dikunci. Karena di subuh hari itu hijir. Hijir itu artinya hijir itu ibu, arti harfiahnya pembatas. Hijir itu pembatas. Makanya kamar bahasa Arabnya hujurat, jamaknya hujurat. Kenapa kamar disebut hujurat? Karena kamar itu membatasi kita dengan orang. Bapak Ibu sekarang ya tidak bisa semaunya karena kita tidak ada batas. Tapi kalau mau masuk kamar boleh bukan pakaian di kamar. Kenapa? Ada yang membatasi kita dengan orang apa? Tembok. Maka tembok yang membatasi bahasa Arabnya hujurat. Akal disebut hijir karena akal itu yang membatasi hidup kita. Hidup ini memang isinya ada perintah, ada larangan. Boleh tidak? Orang bisa tahu itu karena ada akal. Akal itu yang membatasi hidup orang. Maka makin tinggi akal orang, hidupnya makin terbatas. Makanya akal orang kalau makin tinggi, dia semakin terbatas. Bicaranya terbatas, perilakunya terbatas, karena akalnya tinggi. Maka orang kalau berakal itu ibu mengecek pun perlu saja. Kalau dibutuhkan yang mengecek, kalau tidak jatuh, karena akal tinggi. Maka ciri-ciri orang kurang akal mengecek panjang saja. Jadi kalau ibu tidak berhenti mengecek panjang saja, itu tanda kurang akal. Kalau akalnya tinggi, maka nanti kecil ke ibu. Dia tidak ada akal, terus apa-apa. Orang gila tidak mengecek panjang saja. Ada orang gila mengecek panjang saja. Karena tidak tahu apa ya. Maka menilai ibuku akalnya tinggi atau rendah, jadi bahasa banyak mengecek ibuku akal. Nah,
ikut iman yang mengizinnya ada dan doakan. Nanti baca surah Al-Hujurat ayat yang keempat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang bicara berteriak-teriak itu tanda kurang akal kata Allah sebut itu. Jadi kalau ibu hari ini menginjil itu kurang akal. Karena ibu suka hari apa? Apa itu terjadi? Karena ibu suka hari apa? Wah, bebe, tolong kate. Itu kurang akal. Kenapa batin? Nah, tu. Apa ibu mengecek? Apa? Maka saya dengar orang terangkan. Kenapa batin? Itu kenapa akal disebut hijir, pembatas. Nah, pembatas ini akan butuh salah satu kuncinya bangun di waktu fajar. Itu kuncinya. Saya ada beberapa waktu lalu di Tampil ceramah itu. Jadi ada ibu-ibu dari Kerinci, usia beliau sudah 94 tahun. Sudah di atas kursi roda dan berjalan lagi. Tapi ingatan beliau, masya Allah, itu baca Quran pun dan bagian Quran masih hafal. Itu saya tanya ke menantu beliau itu jamaah saya. Bang, bisa ibu akal beliau kok bisa hebat, ya kok lapih akal beliau kok tak ada yang hilangnya lah. Ya tak buka saya akal beliau. Kata menantunya dulu saja Ustaz sampai kini selalu mandi jam 4 pagi. Bahkan ketika punya di kursi roda kini dia selalu meminta dimandikan oleh anak-anaknya jam 4 pagi setiap hari. Ternyata memang bangun di waktu pagi itu, waktu subuh itu menjaga akal kita. Ya. Itu kenapa Allah ketika bersumpah demi fajar jawabannya hijir. Hal fi zalika qasamun lizi hijir. Di waktu subuh itu dibukakan akal manusia. Coba dari bapak kalau lalu sudah subuh tu. Jatuh itu jam 7 dia jam 8 dah nonok dia. Balik ke pagi kan. Kan akal itu tertutup itu. Maka Nabi pantangan tidur habis subuh itu. Pantangan Nabi habis subuh tidur pantangan. Karena akal kita akan terkunci kalau bangun, kalau subuh itu masih tidur. Itu makanya coba baca surat At-Takwir itu. Surat At-Takwir 18. Wasubhi iza tanaffas. Demi subuh bernafaslah kata Allah. Jadi subuh itu bernafas. Kalau subuh itu kan rumah. Ambil udara pagi itu kalau kualitas udara yang paling bagus subuh. Dan itu yang paling dibutuhkan paru dan jantung kita sehat. Memang agama ini memang mengatur hidup sempurna, kita saja yang mengatur. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita kalau mau mereka membaca jam 4 pagi menjelang subuh, saya yakin anak ini pasti hebat. Kenapa? Karena di waktu Allah bukakan pikiran orang. Kalau meraja mulai habis maghrib sampai sudah isya belajar, dia begini kan? Tak lapor tak ada bukan tu. Tapi kalau sudah jam 4 itu jago. Kalau pada ada anak cucu di pesantren dan gitu, jambarannya dijago di pesantren di asrama. Sangat. Soal malam mandi, habis itu menghafal sampai subuh. Kenapa? Wal fajar, di waktu menjelang fajar itu Allah bukakan akal kita. Akhirnya anak-anak jago. Jam 8, jam 7. Kenapa? Karena tidurnya mana? Main HP itu. Pada Sabtu. Jadi anak-anak mahasiswa itu. Dan yang lalu sanjurnya lalu jam 1 jam 2. Kalau jam 2 lalu mungkin jago sampai. Maka kini mahasiswa ini memang Masya Allah. Jangan jadi pada ibu UNP, Unan sampai ke Tapilawi itu kafe. Masya Allah, bercendawan di musim hujan. Mereka nongkrong di kafe itu sampai jam 2 jam 1. Jam berapa pulang? Jam 2, jam berapa tidur? Jam 3, jam berapa bangun? Jam 9, jam 10. Hilang sudahlah keberkahan hidup mereka.
Zaman dulu orang kan di lampu togok zaman. Lampu togok kan menunggu Isa saja. Ada Isa mati lampu lalu tidak ada. Memang begitu hidup itu kadang apa yang paling dibenci Nabi itu? Baca hadis Sahih Bukhari. Yang paling dibenci Nabi itu yang tahaddas ba'da salatil Isya. Berbicara, bercerita setelah salat Isya. Itu dibenci Nabi. Karena Nabi habis Isya itu biasa tidur. Nanti bangun jam 1 ke bawah nanti tidur lagi. Karena Bapak Ibu, no lalu kau sapu makan deh. Makan olah kanyang. Cuaca lama sampah aku tak boleh. Jadi kau. Lalu kau ada kanyang Bapak Ibu. Lalu yang panjang lalu 5 jam. Karena kata Nabi tidur itu tidur Nabi Daud yang paling baik 4 jam. Ibu kalau lalu jam 9 itu jam 2, jam 3 pasti jatuh. Kenapa? Sudah kenyang. Ya kenyang, jatuh sudah. Pada lama manusia itu kebutuhan lalu 5 jam sudah kenyang. Kok ada orang sampai 8 jam lalu udah jin. Kurang 5 jam sudah kenyang. Sampai 8 jam sudah. Makanya kalau anak-anak kita tidurnya cepat, mereka pasti bisa bangun jam 3:30. Itu kenapa di asrama, Bapak kalau para anak cucunya di pesantren, jam berapa disuruh tidur? Paling lambat jam 10. Kalau dimaksud langsung semua lagi. Kalau jam 10 tidur, nanti jam 3 sudah dibaca, sudah 4 bisa lalu. Saya tidak tahu bagaimana mengatur anak-anak kita sekarang supaya bisa tidur lebih cepat dan mereka belajar menjelang waktu pagi. Tidak tahu bagaimana caranya karena kita sudah dimampu ini teknologi. Saya kemana-mana ceramah subuh, hampir tidak ada di masjid subuh yang mudah-mudahan. Yang di masjid subuh itu yang paling khusus itu, yang lampu-lampu. Itu pun dia batu nak lalu dan ukur masjid itu. Kalau nak boleh lalu mungkin naik masjid itu. Awal-awal mengatasi anak-anak ini bisa bangun mereka jam 4 lalu mereka belajar membaca. Kenapa? Wal fajri hal fi zalika qasamun li hijr. Allah yang kasih tahu di waktu fajar itu dibukakan Allah pikiran kita. Itu buktinya apa? Wasubhi iza asfar. Demi waktu subuh yang di sana Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Ya. Ini urusan dunia. Bapak Ibu kalau menggali lontong jam 9 jago lalu itu rutin sama. Jam 9 jago balik kalau lontong mau pakai nasi itu. Subuh. Ibu yang menggali sayur, kalau dia menggali sayur jam berapa jago mencari sayur ke pasar. Jam 3 dah jam 4. Jam lontong jam berapa jago? Jam 3 jam 4. Kalau begitu Allah bukakan pintunya waktu fasuk. Dah. Nah, untuk urusan akhirat jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajar. Para malaikat itu turun berkumpul di waktu salat fajar. Bapak Ibu kalau salat zuhur ada malaikat tapi duanya sepasang aja kiri kanan. Asal ada malaikat kiri kanan izyan alam kalau ta'ala kiyan anil yamin wa anil shimali ka'ibul surah Qaf ayat yang ke-17. Ada malaikat cuma 2 saja. Kapan malaikat itu turun berkumpul? Di waktu subuh. Itu makanya kata Allah surah Al-Isra itu inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itulah yang dipersaksikan para malaikat. Itulah kenapa rahasianya ada Nabi berkata begini di Sahih. Jika engkau mendengar anjing melolong, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena anjing melihat syaitan turun bergerombolan. Tapi bila engkau mendengar ayam berkokok, maka segeralah bangkit dan berdoa kepada Allah, karena ayam melihat malaikat turun bergerombolan.
Itu rahasianya kenapa ayam itu berkokok menjelang subuh. Karena menjelang subuh itulah malaikat turun. Coba kau dulu Pak di kampung, karena di kampung dulu kan rumah lantai 4. Di bawah itu ke danau. Nah, itu ada ayam di mana Pak? Jantan, dino. Orang dulu banyak di rumah. Ayam itu ke tanah itu, ke menjaga nama malaikat turun. Maka sama kuku ayam, jago langsung tuh ibu-ibu tuh. Bapak, kuku ayam jago oleh dari kamu. Malaikat turun. Salat, salat. Sama bapak ibu oleh yang bodoh sampai di rumah. Apa dia roda ayam pasang. Yang minimal bagi jauh malaikat turun. Asal kukunya, jago je. Tapi kalau seminggu dah kuku dah biar dah dia. Lalu asal jawab. Seminggu dah kuku dah nanti malaikat turun. Dah biar dah dia kenyang. Kalau bapak ibu ya ada lihatlah ayamnya. Kadang-kadang begitu kalau engkau dengan ayam berkokok berdoa. Dan biasanya ayam berkokok menjelang subuh. Kadang-kadang mereka turun di waktu itu. Untuk apa? Masyhuda, menjadi saksi amal manusia, bahkan memindahkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa manusia. Itu makanya kata Nabi, ya, orang yang membaca ayat tertentu di misalnya surat Al-Dukhan dibacanya di malam itu dia baca surat Al-Dukhan, maka turunlah 70.000 malaikat memindahkan ampun atas dosa-dosa. Berarti memang malaikat turun di malam hari, terutama menjelang subuh. Itu kenapa kata Nabi malaikat malam, malaikat siang itu bertemunya di waktu salat subuh. Itu kenapa salat subuh itu menjadi spesial. Karena waktu berkumpulnya para malaikat. Itu buktinya apa? Wasubhi iza asfar. Di waktu subuh itu dibukakan Allah, hingga pintu-pintu langit pun dibukakan oleh kata malaikat itu. Karena malaikat itu turun lewat pintu langit. Karena apapun yang dari langit, yang ke langit selalu lewat pintu langit. Yang dari langit turun ke bumi lewat pintu langit, yang dari bumi naik ke langit lewat pintu langit. Makanya Bapak Ibu kalau mati itu lewat pintu langit, baca surah Al-A'raf ayat 40 nanti. Ya, surah Al-A'raf 40. Orang-orang yang kafir engkar, banyak maksiat, kalau dia mati tidak bertobat, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu langit untuk mereka. Padahal kalau mati dibawa ke alam barzah lewat pintu langit, baru ke langit. Ada pintu, pokoknya Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu ke Palestina dulu. Udah hingkati, beku turun ke Palestina, mana tak bebas ke Makkah. Kenapa? Di atas Palestina itu ada pintu langit. Itu maka Nabi mengetuk pintu langit bersama Jibril. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Ambo Jibril. Itu siapa? Jo Muhammad. Enggak, kamari ini suruh Tuhan. Di Ambo suruh Tuhan kamari. Mas PPD ya? Ada PPD. Oh, lah, ini. Itu bukan pintu langit buat dijatuh. Nah, jadi malaikat itu turun, dibukakan pintu langit. Kapan dibukakan pintu langit oleh Allah? Was-subhi. Di waktu subuh, waktu salat fajar. Maka malaikat turun naik itu di waktu salat subuh. Itu kenapa asfar di waktu subuh dibukakan oleh setelah pintu langit, sehingga penduduk langit turun ke bawah untuk mendoakan orang-orang yang mati di waktu subuh. Itu kenapa Bapak Ibu nilai ibadah di waktu subuh tidak sama dengan yang lain. Coba Bapak Ibu baca, ada hadis Bukhari dari Aisyah, kata Nabi, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Waktu fajar itu awal subuh kan. Azan dia salat sunat 2 rakaat. Maka yang 2 rakaat di waktu fajar itu lebih dari dunia dan isinya. Dunia ini kalau dihitung atas bawah laut semua hitunglah, tidak akan setara dengan 2 rakaat yang di waktu subuh. Waktu zuhur ada saudara? Ada 8 rakaat, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur ada. Asar ada 4 sebelum asar, ada habisnya. Maghrib ada 2 sebelum, ada 2 sesudah. Isya juga ada 2 sebelum, 2 sesudah. Tapi subuh hanya 2 rakaat sebelum, dan itu melebihi dunia.
Itu buktinya apa? Wasubhi iza asfar. Pintu-pintu pahala pun dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah. Hingga 2 rakaat saja melebihi dunia dan isinya. Ya kadang-kadang dia awak kondak para surugi tinggal karena dia pahala kondak nampak masalahnya. Pahala kondak tak nampak, maka awak tak para surugi tinggal. Tak usahlah dunia dan isi tak mana. Kalau gubernur atau wali kota bagi pengumuman, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid dapat Innova 1 unit. Kadang-kadang Innova banyak. Aku yakin jam 3 lebih diboleh saja. Bahkan kalau bisa lalu-lalu semua. Bak aja apa itu nampak. Bak aja pun dia nampak. Dunia dan isinya itu tak nampak. Aku jawab tak bakaja. Tak bakaja. Aku yakin mengukur di nampak pahala 2 rakaat menjelang semua subuh yang lumpuh pun merakaatkan. Tapi ditutupi Allah, disembunyikan Allah. Jadi, tapi itu buktinya wasubhi iza asfar. Tidak ada pahala ibadah hingga 2 rakaat sekalipun yang bisa menandingi ibadah di waktu salat subuh. Wasubhi iza asfar. Bahkan Bapak Ibu, pintu surga itu dibukanya di waktu subuh. Buktinya nanti baca surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Az-Zariyat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah sediakan surga dengan segala kenikmatannya. Siapa yang bisa membuka pintu surga? Kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun, yang banyak istighfar di waktu sahur. Yang banyak istighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Itu jam 4, setengah 5. Itu sahur menjelang subuh. Siapa yang beristighfar di waktu sahur, itulah yang bisa membuka pintu surga, kata Allah. Allah sebut begitu. Ya coba kan dia suruh pokok tak nampak tu masalahnya. Sehingga jago sama limu kok balik. Kadang-kadang memang gue heran. Ya. Aduh apa-apa aku sebagai payah pada jago sama limu. Aduh jamaah aku curhat sama Ustaz. Barangkali sebab itu suami aku udah pensiun sudah jago subuh kok payah. Buktinya ada apa-apa aku payah jago subuh. Kalau kadang-kadang di kampung aku kadang gue heran kok tiba musim durian itu apa-apa lalu dirimu bunyi durian jam 3 pagi durian jatuh di tanggal ribu duduk nyor 1 senter pak durian padahal 2 harimau ini datang 2 harimau berapa jam 3 sampai kaca durian cie durian pak kok surga. Tak jam 3, jam 9:05, tak ada pahala kau kayak itu. Tak ada gol. Itu keterlaluan. Ya. Makanya menjaga orang tu yo rancak musim durian. Orang musim durian tu murah kan. Pernah cerita. Ada cerita. Jadi apa payah jago subuh belajar 9:05 dijago di rumah yang ada boleh dalam 9:05. Kolah dong. Kalau dia mau orang sepuluh kalau dia ada biasa nak jaga kuat. Lalu majalah azan jatuh durin gadak belakang rumah itu pusing dia. Melangkung durin benar, durin jatuh manggung langsung. Manggung langsung. Dah lama satu pak bunyi cerai gadak bunyinya. Kakek cik sini dulu di dapur dah dua jatuh dah. Yang kedua aku gadak bunyinya kakek cik dua ni kalau buka palu ni tentu kecok. Yang kita ngomong-ngomong aku udah takut tapi itu bunyi kecil isi kok durian juga tuh dua dah dan kalau dua kok kadang dua di kampung kapal dan tantu nah itu kalau dia menjaga orang musim durian
dan istrinya dijanjikan Allah tidak nak ajar ya masalah ya. Nah, makanya memang waktu sahur itu jago lah ya sangat limo jago ya kalau ini kok apa-apa tidak jago sangat limo dan dia berpikir sangat limo itu terlaluan tu tidak terlalu lalu itu sebentar lalu sebentar itu lalu aja yang berubah limo duduk aja lagi apa itu kan uang 65 kategori nikmat dua dicabut Tuhan. Allah sengaja mencabut itu. Satu nikmat makan, coba kok gigi di tangga. Gigi tangga itu Allah yang mencabut itu. Dia makan tu lagi. Dia lontong seluruh lagi itu gimana? Ya kalau lama aja makan kuliner dia pada. Dia lama, dia salah makan lalu lama. Dia makan di lalu tu banyak duit. Asal makan bertamu lalu bergaru. Saya orang kamu, beda. Itu aku dicabut gigi supaya dia makan kari-kari itu lah. Bubu seluruh dia lagi. Ada di mana? Yang kedua, yang dicabut Tuhan pun nikmat lalu. Tapi itu bapak tu semata jago dan malam tu. Jangan bingung dah. Sasak itu sejak malam. Kadang yang bingung jago, kedua jago. Kalau Allah mencabut nikmat lalu, dan lalu itu dah istighfar lagi. Karena Allah sudah menanti istighfar bapak ibu di waktu sahur. Itu makanya Nabi Muhammad menjelang beliau wafat turun surat An-Nasr. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Islam sudah menang, kota Makkah sudah takluk, orang sudah berbondong masuk Islam, game over. Tugasmu selesai. Karena game sudah selesai, istighfar engkau ulang dengan istighfar ulangnya. Ibu nak pensiun, bapak nak pensiun, anak nak berumah tangga, berdua satu rumah. Itu ke mana rumah dia? Menunggu jemputan itu. Yalah. Istighfar adalah usaha tunai. Karena Allah membukakan pintu surga bagi siapa yang istighfar di waktu sahur. Baca di asal ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah sediakan surga dengan segala kenikmatannya bagi siapa? Bagi yang membukanya dengan istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu buktinya apa? Wasubhi iza asfar. Demi subuh yang di waktu itu Allah bukakan segala pintu kebaikan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang jago subuh kan? Ya. Jangan tanya oleh